Di manakah terjadi fotosintesis? Fotosintesis sendiri terdiri dari reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di dalam gerhana dengan menggunakan H2O sebagai bahan bakunya. Kemudian cahaya matahari sebagai sumber energinya dan menghasilkan oksigen. Kemudian ATP dan NADPH2. Kemudian yang kedua ada tahapan reaksi gelap. Reaksi gelap ini terjadi pada bagian stroma, disebut juga siklus Kelvin, menggunakan CO2 sebagai bahan bakunya. Kemudian sumber energi yang dipakai ATP dan NADPH2. Kemudian energi yang dipakai di reaksi gelap, produknya berupa sugar atau gula. Reaksi terang terdiri dari beberapa peristiwa penting. Yang pertama fotolisis air, fosforilasi non-siklik, dan fosforilisasi siklik. Di dalam kloroplast tersebut terdapat dua fotosistem utama yang berfungsi untuk menangkap cahaya matahari yang disebut dengan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 dan 2 itu sesungguhnya merupakan kumpulan-kumpulan klorofil, di mana fotosistem 2 pusat reaksinya itu disebut dengan P680. Bisa menangkap cahaya dengan gelombang 680 nanometer. Sedangkan pada fotosistem 1, pusat reaksinya berupa P700 itu bisa menangkap cahaya dengan gelombang 700 nanometer. Seperti apa proses reaksi terang itu? Reaksi terang, dia menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Keberadaan cahaya ini akan mengganggu stabilitas elektron pada fotosistem 2 yang mengakibatkan elektron yang berada paling luar itu akan tereksitasi ke tingkatan energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh primer aseptor atau aseptor primer. Kemudian pada saat yang bersamaan H2O dia akan mengalami fotolisis. Fotolisis itu berarti lisis yang berarti pecah. Foto itu artinya cahaya. Jadi pemecahan air oleh energi cahaya, airnya dipecah menjadi 2H plus setengah O2 plus elektron. Elektron yang merupakan hasil dari fotolisis air nanti akan menggantikan kehilangan elektron pada fotosistem 2 yang tadi sudah terlebih dahulu dia loncat ke tingkatan energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh primer aseptor. Jadi sekali lagi posisi elektron di fotosistem 2 kemudian menjadi stabil kembali. Nah, si elektron yang diterima oleh aseptor kemudian dia akan dipindah-pindahkan dari satu aseptor ke aseptor yang lainnya. Dipindahkan ke plastaquinon, ke kompleks sitokrom, dan ke plastacianin. Gambar menurun ini menunjukkan bahwa elektron ini dipindah-pindahkan ke tingkatan energi yang lebih rendah. Oleh sebab itu, nanti akan ada energi yang dilepaskan. Energi yang dilepaskan digunakan untuk mensintesis ATP, sehingga disimpulkan ketika terjadinya pelemparan elektron dari satu aseptor ke aseptor berikutnya atau lainnya. Aseptor lainnya akan dilepaskan ATP. Kemudian, apa yang terjadi di fotosistem 1? Di fotosistem 1 juga sama, dia akan mendapatkan cahaya matahari yang mengakibatkan elektron yang berada di lintasan elektron terluar akan tereksitasi ke tingkatan energi yang lebih tinggi. Kekurangan elektron di sini nanti akan diganti dari elektron yang berasal dari fotosistem 2 yang tadi sudah diceritakan dari sini ke sini itu menggantikan kehilangan elektron di fotosistem 1. Elektron yang diterima oleh primer aseptor akan dilemparkan ke ferrodoksin. Setelah dilemparkan ke ferrodoksin oleh NADP+, reduktasi, elektron tersebut akan direduksi, ditambahkan dengan NADP+ plus H+, membentuk NADPH+H+, atau NADPH2. Elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 2 dan dilemparkan ke fotosistem 1, berujungnya dia akan ditangkap oleh NADPH+ plus H+ menjadi NADPH2. Elektron yang berasal dari fotosistem 2, apakah kembali lagi ke fotosistem 2? Ternyata tidak. Ujungnya dia ditangkap oleh NADP plus H+ menjadi NADPH2.
Nah, makanya perlintasan elektron ini karena nggak kembali lagi ke fotosistem 2, kita sebut sebagai fosforilisasi non-siklik. Nah, kita simpulkan sekarang fosforilisasi non-siklik itu apa saja hasilnya. Berarti tadi 1 ATP, ini hasilnya. Kemudian hasil berikutnya NADPH2. Nah, ternyata si elektron yang berasal dari fotosistem 1 ketika dia dilemparkan ke aseptor primer, ternyata si elektron ini setelah ditangkap oleh ferrodoksin bisa juga dikembalikan ke plastoquinon, dilemparkan ke kompleks sitokrom, balik lagi ke plastocianin, kembali lagi ke fotosistem 1, terus berputar di sini. Berputar-putar di sini, inilah yang disebut dengan fosforilisasi siklik. Karena hanya terjadi pemindahan-pemindahan elektron saja, terus berputar di sini, maka pada fosforilisasi siklik hanya dihasilkan ATP saja. Elektronnya yang berasal dari P700 baik lagi ke P700. Jadi kita simpulkan apa itu fotolisis air. Fotolisis air itu adalah proses pemecahan molekul air menjadi 2H+ plus setengah O2 plus 2 elektron. Nah, nanti elektronnya akan mengalami fosforilisasi siklik dan non-siklik. Reaksi gelap memiliki persamaan. Pertama itu siklus Kelvin benzon. Terus yang kedua siklus Kelvin. Nah, yang ketiga ada Blackman. Reaksi gelap terjadi di dalam stroma kloroplast dan ini merupakan gambar dari stroma. Dan reaksi ini membutuhkan 3 poin besar. Yang pertama yaitu CO2 karbon dioksida yang diperoleh dari udara, bisa juga diperoleh oleh manusia, bisa juga diperoleh dari hewan. Yang kedua ada reaksi gelap membutuhkan ATP, dan ketiga membutuhkan NADPH. ATP dan NADPH itu sudah diproduksi dari reaksi terang. Itulah yang akan digunakan reaksi gelap di proses atau di tahap reaksinya, tepat di tahap nomor 2 yaitu tahap reduksi. Dikatakan reaksi gelap karena memang reaksi gelap atau siklus Kelvin ini di dalamnya tidak memerlukan yang namanya cahaya, makanya dia gelap. Proses reaksi gelap melalui 3 tahap. Yang pertama fiksasi CO2, yang kedua reduksi, dan yang ketiga adalah regenerasi. Dan ini gambar reaksi gelap dalam fotosintesis. Jadi ada 3 tahap tadi. Yang pertama fiksasi CO2. Fiksasi itu adalah pengikat. Jadi di tahap pertama itu CO2 diikat oleh RuBP atau ribula bifosfat. Dan dengan bantuan enzim Rubisco, proses ini akan menghasilkan 6 molekul karbon yang sifatnya tidak stabil sehingga akan pecah. Jadi 6 molekul 3-fosfogliserat atau PGA yang memiliki 3 atom karbon. Jadi hasil daripada nomor 1 adalah PGA 3-fosfogliserat. Tahap yang kedua adalah reduksi. Nah, untuk mengkonversi 3-fosfogliserat tadi PGA ya menjadi gliserat 3-fosfat itu diperlukan NADPH dan ATP itu yang sudah diperoleh dari reaksi terang sebelumnya. Nah, kemudian 6 molekul PGA atau 3-fosfogliserat tadi masing-masing akan menerima fosfat dari ATP sejumlah 6 sehingga akan terbentuk 1,3 di fosfogliserat atau PGAP sebanyak 6 molekul. Kemudian NADPH yang sudah dihasilkan dari reaksi terang tadi itu berfungsi untuk mereduksi 6 molekul PGAP atau 1,3 di fosfogliserat
sehingga menyebabkan lepasnya satu fosfat dan menghasilkan pegal atau fosfoglyceraldehid atau gliseraldehid 3 fosfat yang berjumlah 6 molekul. Tahap yang ketiga ada regenerasi. Regenerasi di sini maksudnya adalah pembentukan kembali RUBP dari 6 molekul PGAL atau gliseraldehid 3 fosfat tadi yang dihasilkan pada fase reduksi itu akan diambil 5 molekul untuk regenerasi RUBP. Sementara satu lagi itu digunakan sebagai bahan baku pembuatan glukosa. Nah, 5 molekul untuk regenerasi RUBP tadi itu akan membentuk 3 fosfat molekul RUBP dengan donor fosfat dari 3 TP untuk fiksasi CO2. Dan hasil akhir dari reaksi gelap ini adalah C6H12O6 atau glukosa.